Breaking News kembali hadir menemani aktivitas yang Anda. Bersama saya Novia Wilis Arianti yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual. Kita memasuki berita yang pertama. Berita pertama berasal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. IDAI meminta masyarakat untuk berhenti memberikan paracetamol sirup pada saat anak mengalami demam. Hal ini, saudara, dilakukan untuk mencegah kasus gagal ginjal akut misterius yang saat ini bertambah pada kalangan anak-anak. Mengingat hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BPOM, terdapat kandungan etilen glikol atau dietilen glikol pada paracetamol sirup ini. IDAI juga meminta pemerintah untuk segera menarik seluruh merek paracetamol sirup ini dari pasaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Temuan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak di Indonesia jumlahnya semakin bertambah. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat ini ada 192 kasus ditemukan di 20 provinsi. Dengan sebagian besar penderitanya adalah balita berusia 1 hingga 5 tahun. Agar kasus tidak semakin meningkat, IDAI meminta masyarakat tidak lagi memberikan obat tanpa melalui resep dokter, terlebih obat sirup penurun panas pada anak. Hal itu menyusul keluarnya hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BPOM dengan ditemukannya kandungan etilon glikol atau dietilen glikol pada paracetamol sirup yang sangat berbahaya bagi fungsi ginjal. IDAI juga meminta pemerintah segera menarik seluruh merek paracetamol sirup dari pasaran untuk melindungi masyarakat. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Yang keempat, peresepan obat puyer tunggal hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan memperhatikan dosis berdasarkan berat badan, kebersihan, pembuatan, dan tata cara pemberian. Yang kelima, tenaga kesehatan diimbau untuk melakukan pemantauan secara ketat terhadap tanda awal gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, baik yang dirawat inap maupun dirawat jalan. Dan keenam, rumah sakit agar meningkatkan kewaspadaan deteksi dini gangguan ginjal akut progresif atipikal secara kolaboratif mempersiapkan penanganan kasus. Berita lain, saudara. Polisi periksa 6 saksi untuk menyelidiki kasus kebakaran dan robohnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center. 6 saksi yang diperiksa terdiri dari 4 pekerja dan 2 orang pengawas dari pihak kelas renovasi kubah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga kebakaran ini terjadi karena perpindahan api dari alat las dan menyebar ke plafon. Polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab dari kebakaran ini. Asap pekat membumbung tinggi saat kobaran api membakar Masjid Jakarta Islamic Center di kawasan Koja, Jakarta Utara, saudara. Masjid diketahui terbakar saat sedang direnovasi dan belum ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Dari video amatir ini, saudara, terlihat percikan api dan material yang terbakar sampai masuk ke dalam Masjid Raya Jakarta Islamic Center.
Saat kebakaran terjadi, saudara, para pekerja sedang memasang lapisan penemper material di bagian atap. Pengerjaan perbaikan atap masjid telah berlangsung 1 bulan terakhir ini. Api pertama kali terpantau sekitar pukul 3 sore tadi, saudara. Petugas pemadam kebakaran sore tadi sudah berhasil memadamkan api. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Selamat malam Nanda. Nanda, apa saja kerusakan yang ditimbulkan dari kebakaran ini dan apakah ada korban? Nanda. Selamat malam Yasir dan juga saudara. Untuk kerusakan sendiri ini 100% terjadi di bagian atap atau kubah dari Masjid Jakarta Islamic Center. Yang dimana memang menurut informasi dari warga sekitar, api begitu cepat merambat bagian kubah sehingga roboh dan jatuh ke bagian dasar dari Masjid Jakarta Islamic Center. Namun setibanya kami di lokasi dan kami melihat bagaimana kondisi dari bangunan sendiri, memang tidak ada kerusakan di bagian luar begitu yang diakibatkan dari kebakaran ini. Dan untuk mengetahui secara pasti bagaimana kronologi kejadian di kala itu, saya sudah berkesempatan dengan salah satu saksi yang dimana pada kala itu berada di dalam masjid dan tengah melakukan salat asar begitu. Bersama saya bersama dengan Bapak Haris. Selamat malam Bapak. Malam. Ya, malam. Oke, Pak Haris, bisa diceritakan bagaimana kronologis di kala itu Bapak? Pada saat itu kami sedang sholat asar. Ya, pas ketika sudah baca doa terus pulang keluar, tiba-tiba bau asap, terus orang yang di luar, yang di lapangan teriak kebakaran. Nah, saya masuk lagi ke dalam masjid, saya kabarin teman-teman yang masih di dalam, karena memang nggak bisa ngeliat ke atap. Ya, panik juga mereka, terus ya mereka menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Baru saya pulang, sampai di rumah pada dikabarin katanya pada saat situ lagi sholat juga itu udah kebakaran besar gitu. Oh, kaget saya, terus saya kabarin lagi pedagang-pedagang kalau bisa jangan dagang. Alhamdulillah mereka nurut, pada pulang semua. Oke, berarti pada saat itu Bapak berada di dalam dan memang sudah ada asap begitu ya ketika Bapak sedang melaksanakan sholat isya begitu? Asar begitu? Kalau di dalam nggak ada asap karena ruangan tertutup, karena AC gitu. Jadi begitu keluar dari pintu baru bau asap gitu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi di kala itu, apalagi kan memang banyak jamaah mungkin ya yang sudah usai melakukan salat begitu. Apakah kondisinya memang riuh atau bagaimana Bapak? Kalau untuk yang habis sholat sih tenang aja ya, namanya habis sholat ya hawanya tenang, aman, damai gitu. Cuma yang panik ya yang ada di luar, yang ngelihat kebakaran secara langsung. Namanya kita nggak tahu ada api, ya biasa aja, nggak panik nggak, itu aja. Oke, baik Pak Haris, terima kasih banyak atas informasinya Bapak. Sehat selalu Bapak, selamat malam. Malam. Dan saudara, itu adalah pernyataan dari salah satu saksi yakni Bapak Haris yang dimana memang berada di lokasi ketika kejadian itu berlangsung. Dan untuk saat ini tadi terkait dengan apakah ada korban, seperti yang kami dan saya dapat begitu informasinya dari Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan bahwa memang dari kebakaran ini tidak ada korban jiwa yang disebabkan akibat kebakaran kubah Masjid Jakarta Islamic Center ini. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia atas informasinya terkait dengan pasca kebakaran Masjid Jakarta Islamic Center. Perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih telah menyaksikan breaking news yang sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.